Terima kasih Mbak Anissa, boleh izin dibantu ya Mbak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para narasumber dan Bapak Ibu sekalian peserta yang hadir pada hari ini. Izin saya melihat mungkin tadi Mbak Joyce melihat dari sisi pertanian, kemudian Mbak Dea melihat dari berbagai aspek kekerasan yang terjadi dan pendampingannya, maka sesuai dengan bidang ilmu saya akan mencoba melihat dari sisi kesehatan perempuan dan kesehatan. Baik, next. Iya, ini salam kenal. Kebetulan saya juga bekerja di Fakultas Ilmu Keperawatan UI sejak tahun 97 sampai dengan sekarang dan diamanahkan menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Lanjut. Next ya. Kalau bicara tentang gender khususnya perempuan, kalau melihat karena saya seorang perawat, maka saya melihat dari sisi perawat, mungkin perawat itu lebih banyak perempuan. Dan kalau bicara tentang gender, sebenarnya tidak melihat pada perempuan atau laki-laki, tapi melihat pada kesetaraan. Sejauh mana kesetaraan itu dilihat dari kemampuan dan potensi. Saya pikir semua perempuan itu memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa, sehingga perempuan itu bisa lebih meningkatkan kemampuan dan potensinya untuk lebih berkiprah kepada komponen-komponen yang bisa dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Lanjut. Next. Iya. Kalau bicara tentang statistik, tadi Prof. Meling juga sudah bertanya tentang bicara statistik dari sisi upah atau gaji, masih banyak dari wanita lebih gajinya lebih sedikit dibandingkan pria, walaupun pekerjaannya sama. Kalau menurut saya statistik itu bisa berubah-ubah. Hal ini juga terjadi pada perawat. Karena ketika bicara tentang perawat yang sudah diakui baik yang bekerja di dalam dan luar negeri atau bersekolah di luar negeri dan di dalam negeri, itu ada suatu perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau lihat data dari perawat sampai hari ini sudah melebihi 1 juta, lebih dari 1 juta perawat yang ada di Indonesia ini, dan hampir 60% itu bekerja di tatanan Pasienkes adalah perempuan. Sedangkan data dari PPNI yang merupakan data langsung sebagai anggota, kita memiliki lebih dari 744.000 perawat di Indonesia, yang memang paling terbesar itu sampai dengan 60% adalah perempuan. Tapi hal ini menjadi suatu yang berbeda ketika kita masuk dalam suatu tatanan organisasi, di mana sampai dengan saat ini justru yang menjadi ketua PPN itu lebih banyak adalah laki-laki dibandingkan wanita. Ini yang saya katakan bahwa data ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, inilah yang diperlukan bagaimana perempuan ini untuk berkiprah, berani dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya bisa untuk menjadi orang yang lebih unggul dari yang lainnya. Lanjut, next. Ya, baik. Kalau melihat dari sisi kesehatan, kita bicara tentang perempuan, pasti perempuan itu banyak sekali perannya. Misalnya peran sebagai di dalam pekerjaannya, kemudian peran sebagai keluarga, seorang ibu, peran sebagai anak, dan lain-lainnya. Dan peran-peran ini membawa suatu hal yang dapat menimbulkan suatu keraguan. Nah, kalau keraguan ini tidak ditanggulangi, akan menjadikan kebingungan, di mana kebingungan ini bisa dilihat pada membuat skala prioritas dari peran-peran yang dilakukannya. Kalau ini berlanjut bisa menimbulkan suatu konflik sehingga menimbulkan individu ini merasa tidak nyaman, yang berakibat pada permasalahan fisik, kemudian permasalahan sosial, dia berhubungan dengan orang lain, value nilainya bergeser sampai dengan permasalahan spiritualnya. Inilah yang dikatakan menjadi suatu masalah kesehatan. Lanjut, next. Jika dilihat dari masalah kesehatan yang ada dari sisi komponennya, bahwa sebenarnya permasalahan
perempuan ini lebih kompleks. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dea, banyak sekali permasalahan pada perempuan, baik dari segi perlindungan, kekerasan, dan lain-lain. Yang paling sering adalah perempuan itu akan mengalami berbagai permasalahan yang ada, baik fisik, emosional, sosial, sampai dengan spiritualnya. Contoh yang mudah adalah ketika kebingungan akan peran yang dilakukan, maka biasanya timbul yang namanya stresor yang berdampak kepada permasalahan fisik, karena mengontrol emosinya tidak terlalu bagus, yang berdampak juga pada hubungan individu terhadap orang lain. Dan jika ini bisa dilihat bahwa sumber stresor yang ada biasanya berawal dari bisa dari diri sendiri, pikiran, maupun apa yang dirasakan dan orang lain. Dampaknya yang akan muncul dari perilaku adalah menimbulkan kemarahan atau diam sampai dengan asertif. Ini semua akan berdampak pada perilaku. Kalau ini berkelanjutan dan terus-menerus tidak ditangani, maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan, khususnya permasalahan pada emosional. Dan yang lebih berlanjut lagi akan menimbulkan permasalahan pada mental, khususnya dapat menimbulkan suatu gangguan. Inilah yang kita sebut sebagai ketahanan diri individu, bagaimana untuk mengatasi suatu permasalahan dengan tingkat adaptasi yang dipunyai oleh setiap individu. Lanjut. Nah, untuk membantu semua, maka di dalam dunia keperawatan itu mengenal dalam penanganannya itu melihat seseorang dalam permasalahan kesehatannya, khususnya perempuan itu dengan melihat pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Contoh yang mudah, ketika seorang perempuan bekerja, kemudian anak sakit, maka akan terganggu pada sisi sistem keluarganya, dan ini akan berpengaruh kepada psikologisnya. Contoh yang mudah, yang biasanya si ibu menyiapkan untuk keluarganya dengan anak sakit, dia harus merawat anaknya sehingga sistem yang sudah dibangun akan menjadi suatu yang tidak sinkron kembali, karena ini perlu menjadi suatu penanganan khusus. Kemudian ditambah dengan permasalahan di tempat kerjanya, dan ini akan berakibat pada sosial dan spiritual dari seorang perempuan tersebut. Lanjut. Inilah yang perlu kita tangani. Sebenarnya kalau kita mau bicara perempuan yang sehat, harusnya dia memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraannya. Bicara kesejahteraan banyak sekali dari aspek yang bisa dilihat. Harusnya ada yang namanya keseimbangan, sehingga perempuan ini bisa menjadi seorang yang bisa menangani antara keseharian fisiknya, next, yaitu bahwa perempuan itu punya keseimbangan. Satu sisi menjalankan tugas sebagai seorang pekerja, sisi lain dia harus juga bisa menjalankan sebagai bagian dari keluarga yang dia miliki. Lanjut. Ya, sesuai dengan judul yang atau topik pada pertemuan hari ini, ketika kita melihat kepada visi Indonesia dan impian Indonesia, intinya di visi Indonesia ini adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur, dan kemudian dilihat juga dari Indonesia 2045 yang mengacu pada 4 pilar. Lanjut, Mbak. Next. Ini sudah tergambar dan ini sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang kita lihat adalah bagaimana visi yang ada dan keempat pilar ini bisa kita lakukan menjadi suatu SDM yang tangguh. Lanjut. Nah, disinilah ketangguhan dari seorang SDM, khususnya perempuan-perempuan yang baik, adalah dia harus tangguh, sehat, baik fisik dan mental. Ketika berbicara perempuan yang disetarakan atau kesetaraan dari kemampuan dan potensi yang ada, dia harus menjadi orang yang tangguh, sehat, baik, dan fisik. Nah, ini yang akan mempengaruhi ketahanan emosional dan bagaimana peran strategis kita untuk menjadi seorang perempuan yang tangguh, sehat, dan fisik atau mental. Lanjut. Banyak cara menjadi seorang perempuan yang tangguh, yaitu pertama, kita semua punya potensi. Dan tiap individu akan berbeda potensinya satu dengan yang lain. Nah, potensi-potensi yang ada inilah yang perlu kita lakukan, kita gali, kemudian kita jalankan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, ini menjadi suatu
positif bagi setiap individu, khususnya perempuan, untuk bisa berkiprah dengan orang lain. Yang kedua adalah kesadaran diri. Seringkali kita selalu menganggap diri kita ini adalah memiliki banyak negatif, padahal setiap individu itu punya positif. Khusus perempuan ini positifnya banyak sekali. Kalau saya boleh mengumpamakan, tanpa perempuan yang tangguh, yang bisa menilai dirinya positif, yang bisa menjadi teman buat orang lain, dalam hal ini adalah teman untuk berbagi penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah kesehatan. Nah, inilah dibutuhkan yang namanya self-awareness yang tinggi. Hal lain adalah perempuan-perempuan Indonesia ini adalah perempuan-perempuan yang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Saya pikir semua perempuan itu punya inovasi dan punya kreativitas yang tinggi. Saya suka mencontohkan begini. Kalau kita gambar pemandangan, dari dulu kita sering diajarkan pemandangan itu selalu gunung dua, tengahnya matahari, gitu ya. Nah, atau pohon kiri kanan sawah. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu tidak salah karena kita dididiknya seperti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa pemandangan itu bisa satu sisi, misalnya melihat mobil dibuat cantik gitu ya, itu namanya juga inovasi dan kreativitas. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh seorang perempuan, bagaimana memiliki inovasi dan kreativitas dan bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan khususnya kesehatan yang ada. Dan yang terakhir adalah perlu motivasi. Tanpa motivasi rasanya kita tidak akan punya keberhasilan, tidak punya target pencapaian yang luar biasa. Nah, motivasi itu lebih banyak kepada diri kita. Bagaimana kita bisa memacu diri kita untuk menjadi perempuan yang hebat, yang bisa menggunakan kemampuan yang ada, potensi yang ada, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Dan pada akhirnya, lanjut Mbak, kalau dari sisi organisasi, maka kami sebagai PPNI menyatakan bahwa teman-teman perawat di Indonesia yang berada saat ini di Pasienkes dan hari ini sudah wafat 717 perawat, itu adalah perawat-perawat yang tangguh, khususnya para wanita-wanita yang tangguh yang sudah melaksanakan tugasnya tanpa memikirkan dirinya, sehingga dengan prinsip altruism dan beneficent ini, fungsi-fungsi inilah yang digunakan oleh PPNI untuk bagaimana mempersatukan seluruh komponen perawat yang ada di Indonesia dengan membina bagaimana melakukan peningkatan dan pengembangan pengetahuan dengan keterampilan yang ada sampai dengan menggunakan etika yang dilakukan. Dan ini diharapkan kita akan mengembangkan perempuan-perempuan yang tangguh dari perawat dan juga teman-teman yang dari profesi kesehatan lain rasanya juga memiliki hal yang sama, bagaimana kita membuat tenaga kesehatan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa menunjang dari pembangunan kesehatan. Inilah yang sedang kita coba dengan teman-teman dari organisasi profesi kesehatan lain, bagaimana membuat perempuan kita menjadi lebih tangguh. Berkaitan dengan hal tersebut, rasanya diperlukan juga perlindungan-perlindungan bagi perawat-perawat khususnya perempuan, karena memang sampai hari ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada teman-teman perawat kita yang perempuan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan juga berkaitan dengan tadi, terima kasih Prof. Mei, tadi memang betul sekali di perawat pun mengalami hal yang sama, bahwa dengan kompetensi yang ada, perawat pun belum mendapatkan kesejahteraan dari sisi finansial yang lebih dari yang lainnya. Mungkin itu sekedar gambaran dari perawat dan kesehatan. Semoga dari paparan ini nanti bisa kita diskusikan. Saya pikir ini hanya stimulus saja untuk kita nanti berdiskusi lebih banyak lagi. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu dan yang tangguh, yang hebat. Semoga di momentum ini perempuan Indonesia makin tangguh dan makin memiliki ketahanan emosional yang makin baik. Karena kunci keberhasilan seluruh perempuan Indonesia adalah memiliki ketahanan emosional yang makin baik dan makin sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.